Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini gue mau nge-review film Basic Instinct dirilis pada tahun 1992 dan digarap oleh Paul Verhoeven. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja gengs. Let's go! Cerita berawal dari Catherine yang sedang nyendok. Kita sebut saja dia sebagai Catherine. Dia adalah seorang psikolog dan juga seorang penulis novel. Tapi dia seorang pembunuh dengan embel-embel korbannya di sendok dulu. Tapi pintarnya si Catherine ini dia membunuh tanpa meninggalkan sejejak sedikit pun. Korbannya di sini adalah Johnny Boss. Ia bintang rock and roll. Dan ini ada Nico Ren. Kita sebut saja sebagai curang. Dia adalah detektif, di mana ketika ada pembunuhan yang dilakukan oleh Catherine, dia datang dan mengidentifikasinya. Ketika curang lagi mengidentifikasi korbannya, suasana lagi tegang, tiba dia tidak sengaja memutar lagu. Di sini Catherine membunuh para korbannya menggunakan tusukan es batu. Korbannya dibunuh ketika sedang klimaks. Pagi hari, curang dan rekannya si Moran mendatangi rumah si Catherine. Tiba dia masuk ke rumahnya, turunlah kembaran si Catherine ini. Dia adalah Roxy. Moran menanyakan kapan terakhir bersama Johnny. Kembaran Catherine ini bilang, kalian harus menemui Catherine dan bukan aku. Mereka berdua pergi ke Stenson. Stenson ini adalah rumah si Catherine ini. Tiba di rumah Catherine, pintu depan dikunci. Mereka berdua lewat pintu belakang dan dilihatlah Catherine sedang melamun jorok melihat laut. Di sini Catherine bilang, dia tidak berkencan, tetapi dia bobo bareng dengan si Johnny. Mereka berdua menanyakan Catherine, dan Catherine menjawab dia sedang tidak bergairah untuk nyendok tadi malam. I wasn't dating him. I was fucking him. No. Mereka berdua kemudian pergi untuk membuat surat perintah agar si Catherine mau diinterogasi ke kantor polisi Cilandak. Di kantor curang menemukan Elizabeth. Dia adalah konseling di kantor polisi Cilandak ini dan mereka berdua menjalin hubungan. Di ruang meeting, mereka semua mengidentifikasi dan mencari siapa pembunuhnya si Johnny ini. Mereka mencurigai kalau yang membunuh adalah si Catherine. Tiba kembali mereka berdua datang ke rumahnya si Catherine ini. Mereka berdua mau menanyakan di kantornya. Dan Catherine menjawab, apakah kalian mau menahan aku? Could I change into something more appropriate? Ketika Catherine ganti baju, curang melihat tubuh si Catherine yang semok sekali. Di perjalanan, curang ditawari rokok tapi dia nggak mau. Dan Catherine bilang dia bakalan ngerokok lagi. Sampailah di ruang interogasi. Seperti biasa dia merokok dan jaksa melarangnya. No smoking in this building. Di sini Catherine bilang ke jaksa dan temannya kalau dia menyukai Johnny juniornya. Dia bisa amat memuaskan wanita. Dan di samping itu saat interogasi, si Catherine tidak memakai pakaian dalam dari mulai CD dan BH. Dia sengaja memperlihatkannya. Kelar interogasi, curang ini mengantarkan pulang si Catherine dan bilang kalau dia tidak memakai pakaian dalam. You know I don't wear any underwear. Scene berpindah saat curang nyendok dengan Elizabeth. Kelar mereka berdua nyendok, tibalah Elizabeth bilang kalau dia kenal si Catherine ini saat sekolah dulu dan di kelas yang sama. I met her at Berkeley. Tiba saatnya Catherine pergi dan dibuntutilah oleh si curang ini. Dari matahari terbit sampai tenggelam dia menunggu dengan amat sangat setia. Orang itu adalah orang yang dirawat oleh Catherine. Tiba saatnya Catherine ngebut karena dia tahu si curang ini membuntutinya. Sampailah di rumah Catherine. Curang melihat si Catherine sedang melepaskan bajunya. Scene berpindah siang hari. Di sini curang masih tetap datang ke rumah Catherine. Di dalam rumahnya Catherine, curang melihat banyak sekali koran lama yang ada fotonya dia. Catherine bilang curang akan dipakai untuk novel penulisannya. Si curang di sini mulai curiga karena Catherine amat sangat mahir menggunakan tusuk es batu itu.
Mereka mulai banyak berbincang. Pada saat berbincang, Catherine membongkar dengan berapa banyak kokain yang dia gunakan ketika menembak dua turis itu. Dan di satu sisi, Catherine mau meraba si curang, tapi curang menghalanginya. Tiba datanglah kembaran Catherine yang dia amat sangat menyayangi si Catherine. Sampai di kantor, curang terprovokasi oleh Catherine dan dia memaki-maki si Elizabeth. Pada akhirnya, curang dipecat dari kantornya. Who are you talking about? You hear me? You are out! Scene berpindah ke apartemennya curang. Elizabeth masuk dengan menggunakan kuncinya. Di sini Elizabeth bertengkar dengan curang karena sudah terprovokasi oleh Catherine tadi. How could you give him my file? Tiba saatnya bos curang mati ditembak pistol. Orang kantor curang mengira dia yang menembaknya. Padahal di sini tidak, karena dia malam itu sedang ada di apartemen bersama Elizabeth. For the record, did you kill Marty Nilsson? I'm not that dumb. Hardly knew her. She gave me the creep. Curang bertemu Catherine. Catherine sudah mengetahui semuanya. Dan Catherine bilang, "Gua bisa membeli teman dan juga pengacara atau informasi itu." Money buys a lot of attorneys and friends. Tiba di apartemennya milik curang, Catherine meminta minum yang pakai es. Curang tidak bisa mencocok es itu. Tapi gantianlah si Catherine yang mencocok karena dia sangat amat handal. Tibalah mereka berdua bertemu di bar. Catherine bersama kembarannya dan curang menghampiri Catherine. Sehabis mereka dari bar, curang mulai menyendok si Catherine. Mereka menyendok sambil mengikat tangannya si curang di kasur. Hampir mirip dengan pembunuhan dengan cucukan es batu. Kelar mereka nyendok, tibalah curang cuci muka. Tapi di satu sisi, datang si kembaran Catherine dan bilang kalau dia suka diintip. Scene berpindah ke malam hari. Tiba saatnya malam itu curang bertemu rekannya. Ketika curang mau ngambil mobil, datanglah kembaran Catherine untuk memburunya. Sini curang mengejarnya dan pada akhirnya kembaran Catherine bersama mobilnya jatuh dari jembatan dan meninggal. You're driving around North Beach for Di kantor Elizabeth mencoba menjelaskan kepada curang kalau dia hanya dimanfaatkan oleh si Catherine ini. Tapi namanya udah cinta, udah bucin, batu lah ya, kayak kalian ini. Datanglah curang ke rumah Catherine. Dilihat Catherine nangisi kembarannya. Kalau kembarannya cemburu dan pergi memburu si curang ini hingga meninggal. She looked at me so strange. Di sini Catherine mulai kesal kalau curang menyelidiki. Checking up on me. Sampai di apartemen Elizabeth, dia menjelaskan kalau Catherine lah yang meniru gayanya ketika waktu di sekolah. Tapi Catherine malah menjelaskan sebaliknya. Di sini curang semakin bingung. Scene berpindah ke apartemen milik si curang. Di sini ada Catherine dan dia bilang kalau dia memberikan kesempatan kedua kepada si curang ini. Pada akhirnya mereka mulailah menyendok. Decided to give you a second chance. So what happens to him? Curang menyelidiki kematian Dr. Joseph ini. Dia menanyakan ke rumah sakit dan ke petugas kepolisian yang sedang cuci mobil. Sampai di rumah Catherine, curang bilang kalau risetnya sudah selesai. Dan Catherine pun novelnya sudah kelar. Tapi di sini akhir dari cerita novel itu adalah wanita itu membunuh detektif ini. Catherine bilang kepada curang selamat tinggal. Tapi curang melongo melamun kebingungan. Apakah detektif itu dia atau siapa? Ya, di akhir cerita akan ada bahasannya. Tiba curang menunggu rekannya di kolong jembatan sambil ngudut. Datanglah rekan curang ini. Dia pergi ke suatu gedung, sedangkan curang menunggu di parkiran. Ketika rekannya mau sampai di lantai 4, muncullah kecurigaan si curang. Dan dia berlari melalui tangga menuju lantai 4. Di lantai 4, saat berbarengan, dia membuka pintu lift, dibunuhlah rekannya oleh wanita yang pakai jas hujan hitam. Di sini ada Elizabeth, dia mendengar pesan kalau dia disuruh ke gedung ini. Ketika curang menodongkan senjata ke Elizabeth, tangan Elizabeth merogoh kantongnya dan ditembaklah si Elizabeth. Ternyata di dalam kantongnya hanya sebuah souvenir dan curang ini berpikir kalau dia bawa pistol. Di akhir cerita, curang menemui Catherine dan kembali menyendok. Tapi di sini berbeda. Catherine sudah menyiapkan cucukan es batu untuk membunuh si curang. Tapi di sini Catherine tidak jadi membunuhnya.
Itulah akhir dari ceritanya, dan bakalan ada part 2-nya dari film ini. Sekian yang bisa gue review. See you next video, gengs. Bye.